Kini kita ke informasi yang menginspirasi. Di Cibubur, Jawa Barat terdapat sebuah rumah tahfiz gratis yang diberi nama Al-Kautsar. Rumah bagi para penghafal Al-Quran ini pun memiliki cara tersendiri agar para santrinya bisa cepat dalam menghafal Al-Quran. Berikut liputannya. Beginilah suasana belajar di rumah tahfiz gratis Al-Kautsar, tempat bagi mereka yang ingin fokus belajar dan menjadi penghafal Al-Quran. Alokasi waktu di tempat ini pun diisi penuh dengan penghafal Al-Quran setiap harinya. Tempat yang didirikan oleh Ustadz Rahmat sejak tahun 2016 ini terbuka bagi semua kalangan, terutama bagi anak-anak yatim dan duafa yang memiliki tekad untuk menjadi penghafal Al-Quran atau Al-Hafiz. Jadi semua kalangan, jadi saya tidak mengkhususkan yatim duafa, namun mereka diutamakan. Tapi saya menerima umum semua kalangan dari umur 7 tahun sampai bahkan ada yang sarjana masuk di sini juga. Rumah tahfiz gratis Al-Kautsar memiliki 20 cabang se-Jabodetabek dan mendidik sekitar 300 santri yang tersebar di beberapa cabang. Selama pembelajaran, para santri diberikan fasilitas secara gratis, termasuk pangan maupun papan. Agar para santri mudah dalam menghafal Al-Quran, tempat ini memiliki metode tersendiri, mulai dari menghafal dan melantunkan bersama. Teknik murojaah atau pengulangan hafalan per surat atau per juz pun diterapkan. Selanjutnya, santri harus melewati beberapa ujian sebelum lulus dan dinyatakan sebagai hafiz. Jadi ya sama dengan yang lain, tapi kami ini tidak hanya hafal lalu setoran saja. Jadi hafal ada murojaahnya. Murojaah. Jadi mereka setoran, tapi nanti ada ujian lagi untuk ininya. Setiap dia hafal 1 juz diujiankan, setiap hafal 5 juz dia harus diujiankan lagi. Dia harus baca tanpa melihat. Dia saksikan oleh teman-temannya, diujiankan. Dengan adanya rumah tahfiz ini, Ustadz Rahmat pun berharap bisa membuat anak-anak tertarik untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran sejak dini. Krusita Maharani, Gilang Pandutanaya melaporkan. Masya Allah, semoga adik-adik yang sedang belajar dan juga menimba ilmu untuk menjadi penghafal Al-Quran dapat istiqomah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang untuk menghafal Quran ini menjadi hafiz dan hafizah ini tidak mudah ya Ustaz Arifin, banyak godaannya gitu. Sebenarnya Ustaz punya tips atau trik nggak sih bagaimana supaya kita gampang menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, Ustaz? Ya, ini betul-betul sangat menginspirasi ini. Pertama, saya kira saya teringat dengan apa yang sering beberapa kali lah diungkapkan oleh Profesor Quraish Shihab. Ya, saya kira kita semua kenal siapa beliau, pakar tafsir ya. Itu beliau sering sekali mengatakan, apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran, insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Artinya, ketika anak-anak tadi yang kita lihat di tahfiz yang barusan itu, menghafal Al-Quran, lalu kita menyekolahkan anak kita juga bergabung ke sana, itu insya Allah tidak ada ruginya gitu. Kalaupun kita mungkin berpikir, itu kan susah, anak kecil gimana caranya sudah dipaksa untuk menghafal. Nah, mungkin antara satu orang dengan yang lain ada perbedaan kekuatan hafalannya, tetapi pasti ujung-ujungnya akan membawa keberkahan. Nah, termasuk kita-kita yang mungkin tidak berada di dalam pesantren tahfiz itu, tetapi kita punya kepedulian, karena tadi saya dengar itu gratis ya. Kalau gratis berarti kan pengelola itu tentu saja tetap harus berusaha memikirkan dari mana memperoleh dana untuk memberi makan dan menggaji guru dan operasionalnya. Nah, kalau kita punya kepedulian dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, entah itu pesantren tahfidnya, entah itu penulisan tafsirnya, itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Quraish itu bukan berangkat dari satu hal yang kosong ya. Beliau punya pengalaman tersendiri mempraktekkan kecintaannya kepada Al-Quran, mulai yang dari menafsirkan, kemudian mendirikan pesantren pasca tahfidz bahkan, yang itu kemudian mendatangkan kemudahan luar biasa. Banyak sekali yang tidak kita duga. Pesantren yang didirikan Pak Quraish itu pun gratis. Hafiz-hafiz Al-Quran dari daerah-daerah seluruh Indonesia dipilih 30 orang terbaik untuk belajar di situ, dan ternyata nggak terlalu susah kita memperoleh dana ya untuk memberi makan, dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Jadi saya sangat yakin apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW
bahwa di antara orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu benar-benar dampaknya terasa bahkan sekarang ketika kita masih di dunia. Belum lagi nanti di akhirat, itu dampaknya akan luar biasa, akan besar sekali pahalanya. Nah, karena itu ini benar-benar sangat menginspirasi dan menggugah kita untuk bisa banggalah bahwa di antara peristiwa-peristiwa menyedihkan di Indonesia, bahkan ada korupsi, ada manusia-manusia jahat dan lain sebagainya, ternyata masih banyak juga orang yang peduli dengan agama, peduli dengan Al-Quran, peduli dengan generasi anak-anak kecil kita untuk hidup yang lebih baik di masa depan. Saya sangat bangga dan mudah-mudahan kita semua bisa terdorong ya untuk membantu lembaga-lembaga semacam ini. Terima kasih Mbak Pertiwi. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustaz Muhammad Arifin atas waktu dan juga tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Mbak Pertiwi.